Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Ketemu kembali di pagi hari ini. Agak sejuk ya, sedikit mendung tapi. Oh ya, hari ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya pertama kali mengambil SIM ya, membuat SIM itu di Jepang. Seperti yang kita ketahui ya, kalau di Indonesia kita itu kalau membuat SIM ya, waktu zaman saya itu 20 tahun yang lalu ya, mungkin sekarang sudah berubah mungkin ya, saya sekarang kurang tahu. Kita tuh kalau mau bikin SIM kan tinggal ke kantor polisi, bilang mau bikin SIM dan bayar dan selesai. Bisa menyetir atau tidak ada tidak ada hubungan. Itu yang saya ketahui kalau di Indonesia ya. Tapi sangat beda dengan di Jepang ya, karena saya sudah mengambil SIM di Indonesia waktu ya 20 tahun yang lalu ya. Terus ya berangkat ke sini membawa SIM A ya, SIM Modi. Tapi kenyataannya di sini tidak bisa dipakai ya. Karena masalah sama dengan Indonesia itu ya, Jepang Indonesia tidak ada hubungan internasional driving. Itu juga satu sebabnya SIM kita di Indonesia tidak bisa langsung dipakai di sini gitu. Ya mau tidak mau saya harus ambil SIM di sini lagi gitu. Dan saya pikir gampang ya, seperti yang kita lakukan di Indonesia. Kenyataannya tidak, sangat susah ya bagi saya. Apalagi ya baru-baru kesini, baru-baru tinggal di sini setahun begitu. Saya harus memulai mengambil SIM itu dengan ke driving school. Kalau tidak ya susah. Driving school adalah tempat yang yang paling gampang gitu ya, karena kita bisa diajari cara-cara menyetir mobil dari nol lagi begitu, basic begitu. Walaupun saya sudah bisa menyetir, tapi kalau di sini dia bilang ya, tidak bisa terima begitu saja begitu. Ya singkat cerita, saya belajar di driving school selama sebulan gitu ya. Dan itu tidak murah, sedikit mahal ya bagi saya waktu itu sekitar berapa aja, 200.000 yen mungkin ya, lupa saya ya, sekitar 200.000 yen itu ya kalau kita rupiahkan sekitar 20 jutaan lah waktu itu. Dan sebulan saya belajar menyetir kembali basic-basicnya, karena cukup ketat ya. Masuk mobil harus lihat ke kiri dulu, ke kanan dulu, lihat side mirror, lihat back mirror, dan pokoknya macam-macam teknik aturan yang harus kita patuhi dalam driving school. Kalau tidak, kita tidak bisa lulus gitu. Terus ya singkat cerita, di akhir bulan itu, selama sebulan itu ada tesnya, tes driving, dan ya syukur saya bisa lulus dengan nilai yang cukup bagus begitu ya, karena basicnya sudah saya dapatkan di Indonesia juga ya, saya sudah bisa menyetir begitu. Tapi yang menjadi masalah adalah setelah saya lulus di driving school, itu artinya saya dapat SIM, saya pikir begitu. Ternyata tidak, saya harus mengikuti tes tulis lagi. Yang tes tulisnya ini harus dilakukan di kantor kepolisian setempat, itu tempat yang saya tinggal. Artinya khusus tempat pembuatan SIM di kantor polisi itu ya. Ini yang menjadi masalah besar bagi saya, karena tes itu tidak menggunakan bahasa Indonesia ya. Iya, memang ini kita kan di luar negeri kan, bahasa yang dipakai ya bahasa Jepang, dan ada option kalau mau pilih ya bahasa Inggris, itu saja. Ya mungkin tidak ada pilihan lain gitu, saya pikir, karena saya tinggal di Jepang, jadi saya harus ambil bahasa Jepang, tes bahasa Jepangnya saya ambil gitu.
ada banyak kesulitan lah. Pertama saya tesnya itu ya tidak lulus, yang keduanya juga tidak lulus. Di tes ketiga saya baru bisa lulus dengan ya belajar lagi, seperti waktu teringat saya waktu Ebdanas itu ya. Sekarang apa namanya saya kurang tahu. Kalau dulu kita zaman dulu kita akhir tesnya itu namanya Ebdanas kan, evaluasi belajar tahap akhir gitu ya. Seperti itulah perasaannya, belajar dan akhirnya yang ketiga itu ya, tes ketiga saya lulus dan saya mendapatkan SIM. Nah, itulah pengalaman saya yang pertama kali mendapatkan SIM, membuat SIM di Jepang ya. Dan saya bisa mengemudi di Jepang, walaupun ya harus sangat berhati-hati ya, karena kita tidak sama seperti di Indonesia juga ya. Di sini orangnya ya agak tertib lah, tidak ada yang membunyikan klakson. Dan apa hubungannya dengan Indonesia begitu ya? Saya membahas masalah SIM ini, masalah mengemudi ini kan. Saya sering lihat kalau di Indonesia itu masih di bawah umur ya, belum punya SIM sudah ya pakai sepeda motor, atau kadang-kadang mungkin ada yang pakai mobil mungkin ya. Saya kurang tahu juga itu. Tapi kalau sepeda motor ya bagi anak-anak sekolah itu sebenarnya kalau di Jepang tidak boleh gitu. Kalau di bawah umur ya, di bawah 17 tahun gitu. Tapi di Indonesia kadang-kadang saya lihat orang-orang dewasa itu ya, orang tua gitu, kadang-kadang ya bangga punya anak yang bisa naik sepeda motor, padahal masih kecil-kecil gitu kan. Ya saya berharap pemerintah ya membuat peraturan baru begitu, atau menertibkanlah sedikit demi sedikit. Kalau langsung ya mungkin semuanya tidak bisa karena sesuatu kondisi juga. Tapi kalau baguslah kalau ada ketertiban, kesamaan begitu ya. Karena apa ya, karena untuk keselamatan kita di dalam mengemudi. Ya, hari ini begitu saja dulu. Saya sambung kembali ya dengan cerita mengemudi selanjutnya. Selamat berhari Minggu dan tetap semangat.